Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya ya. Untuk kali ini kita akan membahas project ujian kompetensi keahlian ya. Jadi kita melihat dari soal paket 2 dari pemerintah, dari kementerian. Di sini judulnya adalah aplikasi pelaporan pengaduan masyarakat. Dengan konseptual database-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ada 4 tabel ya. 4 tabel. Terus langsung saja kita bikin database, tabel, relasi beserta store prosedurnya ya. Langsung saja aktifkan sumnya. Ini kita minimize dulu, aktifkan sum, Apache dan MySQL, kita aktifkan. Kemudian kita masuk ke menu PMA, PHP My Admin. Nah, selanjutnya kita bikin basis data dulu ya, atau database-nya dulu. Nah, misalkan kita beri nama pelaporan pengaduan. Misalkan namanya adalah pelaporan pengaduan. Langsung enter atau klik create. Kemudian kita bikin tabelnya sesuai dengan yang ada di konseptual data model ya. Nah, dimulai dari masyarakat dulu ya. Jadi dari tabel master dulu biar lebih enak. Kalau misalkan tabel detail, nanti kalau misalkan kita mencoba menginput data, nanti ada kekeliruan ya, atau bahkan mungkin error. Tabel masyarakat di sini ada 5 kolom: nick, nama, username, password, dan nomor telepon. Masyarakat, kita bikin 5 kolom. Tekan enter atau diklik Q. Nah, ini terus kita lihat tipenya adalah char 16, char 16. Jangan lupa kita kunci ke kunci utama ya, atau primary. Selanjutnya adalah kolom nama ya, varchar 35, nama varchar 35 karakter. Selanjutnya ada username berapa ya? 25. Username varchar 25. Kemudian password varchar juga, panjangnya 32 digit. Kemudian telepon, tipenya adalah varchar 13. Oke, kalau sudah tekan enter atau diklik save ya. Tekan enter atau diklik save. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya kalau di PMA. Lanjut lagi, kembali ke menu utama database pelaporan pengaduan. Kita bikin tabel baru lagi, yaitu petugas. Petugas di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 kolom. Petugas kita ganti 4 jadi 6. Nah, lalu klik go atau enter. Kolomnya yang pertama ada ID petugas INT 11, ID petugas INT 11. Nah, kemudian di sini kita nggak cuma mengaktifkan primary ya, jadi kita aktifkan juga AI atau kepanjangannya adalah auto increment ya, nomor urut otomatis. Kita centang aja ya, nanti otomatis di bagian kolom indeks ini akan muncul primary.
Selanjutnya nama petugas varchar 35. Nama petugas varchar 35. Oke, selanjutnya adalah username 25, password 32, sama ya. Username varchar 25, password 32. Kemudian telepon varchar 13, telepon varchar 13. Kemudian di sini ada level admin dan level petugas. Level admin, kemudian petugas. Kemudian kita save atau langsung tekan enter. Ya, kita save. Ya, sudah jadi 2 tabel ya. Nah, ini tabel master sudah jadi. Selanjutnya adalah tabel detailnya. Ya, tabel detail ini nanti akan meminta data dari tabel masternya. Contoh di sini yang tabel detail ada tanggapan dan pengaduan. Kalau tanggapan ini masuknya sudah ke transaksi. Kita bikin yang pengaduan dulu. Ya, pengaduan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 kolom. Pengaduan ada 6 kolom. Yang pertama ada ID pengaduan INT 11, ID pengaduan INT 11, langsung centang AI nya saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah tanggal pengaduan, tipenya adalah date. Selanjutnya ada nick char 16, nick, kemudian tipenya adalah char 16, panjang digitnya. Nah, untuk yang nick ini kita beri kolomnya adalah indeks ya. Di kolom indeks di sini kita pilih tipe kolomnya yang indeks ini juga indeks ya, karena ini nanti sebagai kunci utama, kunci tamu atau foreign key. Langsung oke saja atau go. Selanjutnya ada isi laporan. Isi laporan tipenya adalah teks. Terus foto di sini 255 karakter ya, tipenya varchar. Foto varchar 255 karakter. Selanjutnya ada status. Tipenya ada 0, proses selesai. Ya, 0 proses selesai. Enum ya. Proses selesai. Oke, kalau sudah tekan enter atau klik save. Nah, sudah jadi 3 tabel, tinggal 1 tabel lagi. 1 tabel lagi yaitu adalah tanggapan. Nah, di sini tanggapan
Kalau melihat dari relasinya, nanti tanggapan meminta data ke petugas dan ke pengaduan. Jadi kalau misalkan belum ada pengaduan, ya belum bisa memberikan tanggapan. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom ya. Tanggapan 5 kolom. Enter atau klik go. Di sini kolomnya ID tanggapan INT 11, di pengaduan juga sama INT 11. ID tanggapan INT 11. Selanjutnya ya, kasih AI nya untuk yang ID tanggapan. Kemudian ID pengaduan. Nah, di sini juga INT 11 juga. Nah, untuk indeksnya di sini kita pilih yang indeks ya, sebagai kunci tamu untuk relasi ya, untuk relasi antar tabelnya. Selanjutnya ada tanggal tanggapan atau TTL tanggapan, penyadap. Selanjutnya tanggapannya, kolom tanggapan, tipenya teks. Yang terakhir ada ID petugas. ID petugas INT 11. ID petugas INT 11. Ini juga sama. Untuk indeksnya kita pilih yang indeks sebagai relasi. Oke, aku go, langsung go saja. Oke, kalau sudah, klik save. Nah, ini untuk tabel-tabelnya sudah jadi. Selanjutnya kita relasikan antar tabelnya. Langsung ke menu utama pada database pelaporan pengaduan. Kemudian ya ini ya. Ini punya saya nggak kelihatan ya. Saya kisah dulu. Nah, ini. Jadi ke menu lainnya atau more, kemudian pilih desainer. Pilih desainer. Nah, kita tampilkan dulu ya tabelnya. Nah, di sini jangan sampai kebalik. Ya, catatannya jangan sampai kebalik relasinya. Kalau sampai kebalik nanti tertukar fungsionalitasnya. Jadi jangan sampai terbalik mana yang tabel master dan mana yang tabel detail atau bahkan yang transaksi. Nah, di sini yang bertindak sebagai tabel master adalah tabel masyarakat dan petugas, karena petugas dan masyarakat di sini melayani ya, terutama petugasnya ya. Petugas ini melayani tanggapan dari suatu pengaduan. Nah, pengaduan ini yang mengisi adalah masyarakat. Ya. Jadi kita dimulai dari merelasikan tabel masyarakat ke tabel pengaduan. Ya. Klik create relationship. Ya. Nah, yang pertama kali dipilih adalah kolom NIK pada tabel masyarakat. Ya, jangan sampai terbalik ya. Klik satu kali. Nah, kemudian arahkan kursornya ke kolom NIK pada tabel pengaduan. Ya, tujuan datanya itu kemana ya? Di sini hanya satu kolom sebagai perwakilan. Kita klik. Nah, nanti akan muncul menu create relationship foreign key. Langsung oke saja. Karena saya pakai Microsoft Edge, kadang nggak muncul ya, atau mungkin versi PHP MyAdmin-nya juga mungkin harus melakukan reload data dulu. Nah, di sini saya reload dulu supaya bisa muncul. Nah, ini ya sudah muncul. Nah, selanjutnya kita relasikan dari petugas ke tanggapan.
klik create relationship lagi, kemudian dipilih ID petugas pada tabel petugas terlebih dahulu, kemudian arahkan ke kolom ID petugas pada tabel tanggapannya. Nah, selanjutnya klik OK. Reload lagi ya, jadi sedikit nggak praktis ya, harus mereload. Oke, saya tata sedikit ya. Nah, selanjutnya ini tabel petugas sudah terhubung ke tanggapan, kemudian masyarakat sudah terhubung ke pengaduan. Tapi petugas dan masyarakat di sini belum bisa bertransaksi ya. Jadi supaya bisa bertransaksi, saling merespon ya, terutama petugas merespon pengaduan dari masyarakat. Nah, itu tanggapan di sini ya, itu harus terhubung ke tanggapan ini harus terhubung ke pengaduan ya. Kalau misalkan ingin transaksinya jalan, tanggapan atau mungkin sebaliknya ya, pengaduan itu harus terhubung ke tanggapannya. Kita relasikan dengan kolom yang sama ya. Jadi dari ID pengaduan pada tabel pengaduan ya, kemudian arahkan ke kolom ID pengaduan pada tabel tanggapan. Nah, oke, untuk pembuatan database, pembuatan tabel sampai dengan pembuatan relasi antar tabelnya kita sudah selesai. Di video selanjutnya kita akan membuat store prosedur. Jadi kita memasukkan perintah-perintah query ya, untuk dimasukkan ke dalam store prosedur. Jadi nanti dari aplikasi nanti akan memanggil store prosedur. Nah, nanti store prosedur itu akan melakukan aktivitas query, entah itu misalkan untuk menampilkan data, menginput, sampai mengedit dan menghapus ya. Bahkan nanti kita setelah menambahkan store prosedur, kita juga akan melakukan uji coba ya. Uji coba ya, mungkin tidak semuanya ya, jadi sedikit sampel saja apakah store prosedurnya sudah berjalan atau belum. Itu saja mungkin di video kali ini untuk project ujian kompetensi keahlian ya, untuk SMK kelas 12 ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Sampai jumpa.